Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, saya Farah Safa Aulia, mahasiswi program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor semester ke-4. Insya Allah pada kesempatan kali ini akan membawakan sebuah konten yang berisikan materi dari mata kuliah kami di program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, yaitu mata kuliah studi naskah tafsir di Indonesia, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Bapak dosen yang sangat kami hormati, yaitu Al-Ustadz Dr. Mukhrij Siddiqi MA. Pada video ini, sungguhnya video ini dibuat untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester keempat pada mata kuliah tersebut. Insya Allah, pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas bagaimana pandangan penulis tafsir Al-Misbah pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 62. Di mana di dalamnya itu kita akan melihat pandangan beliau, pandangan penulis tafsir Al-Misbah terhadap perbedaan agama-agama. Penulis tafsir Al-Misbah yaitu Profesor Dr. Quraish Shihab. Beliau di dalam menafsirkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 62 itu pertama-tama mengangkat masalah-masalah terlebih dahulu. Yaitu beliau menulis bahwasannya pada masyarakat zaman sekarang itu terdapat masalah, ada perkataan bahwa semua agama itu sama-sama masuk surga, di mana mereka mendasarkan pernyataan ini dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 62. Lalu beliau juga mengatakan bahwasannya ada masalah yang sangat terkenal di zaman sekarang, itu yaitu toleransi antar umat beragama. Maka di sini saya ingin membahas bagaimana sebenarnya penulis tafsir Al-Misbah itu memandang seluruh permasalahan ini. Yang pertama, beliau sebagai penulis tafsir Al-Misbah itu menolak pernyataan bahwa semua agama itu pasti masuk surga, asalkan sudah beriman kepada Allah dan hari akhir. Beliau sangat menolak pernyataan ini. Dan itu bisa dilihat dari tafsir beliau, dari tulisan beliau di dalam tafsir Al-Misbah di Quran Surat Al-Baqarah ayat 62. Beliau mengemukakan bahwasannya ini dikarenakan syarat masuk surga bukan hanya dengan memenuhi dua rukun tersebut, akan tapi harus memenuhi seluruh rukun iman yang sempurna. Hanya saja di dalam Quran Surat Al-Baqarah 62 itu merupakan istilah Al-Quran dalam menyebutkan semua objek keimanan. Jadi dalam Quran Surat Al-Baqarah 62 itu hanya menyebutkan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan masuk surga. Tapi sebenarnya bukan cuma dua itu saja yang harus diimani. Ada banyak, ada rukun iman ya, ada 6, itu yang harus diimani sebagai syarat iman seseorang itu sempurna. Nah, beliau menekankan di situ bahwasannya bukan hanya dua rukun itu saja, tapi ada banyak objek keimanan yang menyebabkan seseorang itu imannya sempurna. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, beliau sebagai penulis tafsir Al-Misbah itu menyetujui toleransi antar umat beragama, namun tidak dengan cara mengorbankan ajaran agama. Jadi, beliau menyetujui adanya toleransi antar umat beragama, tapi dengan syarat harus percaya terhadap agama Islam, menjalankan ajarannya dengan sebaik mungkin, dan menyerahkan penilaian akhir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah kita harus meyakini betul bahwasannya agama Islam itu agama yang paling benar. Dan yang kedua, sebagai toleransi itu di luar kita berdakwah agama Islam, itu sebagai toleransi adalah dengan menyerahkan penilaian akhir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menyerahkan siapa yang berhak dikatakan kafir, siapa yang berhak dikatakan iman yang sempurna. Itu siapa yang berhak? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Begitulah pandangan beliau terhadap masalah toleransi antar umat beragama. Lalu yang ketiga, Profesor Quraish Shihab itu menulis tafsirnya pada ayat ini, yaitu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 62, menulis dengan sistematika penulisan yang cukup menarik. Pertama, beliau melakukan munasabah ayat terlebih dahulu. Lalu yang kedua, beliau melakukan penafsiran secara global. Ketiga, beliau melakukan kajian kosakata, yaitu melihat kosakata apa saja yang penting di dalam ayat tersebut, lalu dikaji dari segi bahasa. Yang keempat, itu beliau menyambungkan tafsir ayat dengan realitas kehidupan, supaya tafsir dari ayat tersebut itu bisa menjadikan solusi bagi permasalahan kehidupan. Baik, saya kira cukup dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.